Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semuanya? Sehat. Untuk hari ini kita belajar lanjutkan materi kita ya. Cuma sebelum kita lanjutkan ke pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk dipimpin ketua kelas. Silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk materi kita hari ini kita membahas tentang hukum Archimedes. Baik, sebelum kita lanjutkan kita cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Tegar Al-Fakih, Pak. Tegar. Tegar Al-Fakih. Kemana Tegar? Izin, Pak. Oke. Yang lain hadir semua? Oke, baik. Ya, Archimedes ya. Nah, ini dia hukum Archimedes. Diharapkan kita nanti mampu menjelaskan hukum Archimedes. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu menyajikan. Setelah kita rancang, kita buat lalu kita sajikan atau kita presentasikan di depan kelasnya. Nah, ini dia. Gambar apa ini? Kapal selam. Siapa di antara kalian yang sudah pernah naik kapal selam? Belum pernah? Kasihan. Baik. Kapal selam di Indonesia ada kapal selam kita? Ada. Ya, itu yang patut kita banggakan ya. Ini ada kapal laut. Siapa yang pernah naik kapal laut? Sudah pernah naik kapal apa? Kapal feri. Kapal laut itu apa lagi yang lain? Kalau kapal kargo termasuk? Nah, itu kapal laut. Kapal selam termasuk? Termasuk kapal laut juga ya? Tapi namanya kapal selam. Oke. Jadi kalau emang sudah pernah. Lalu sekarang pertanyaannya, yang kapal laut itu kenapa bisa terapung dia? Nggak tenggelam? Karena kapalnya lebih ringan, Pak. Lebih ringan. Kapal selamnya kan terbuat dari besi baja ini. Kapal selam bisa tenggelam? Bisa ya? Bisa melayang? Bisa. Bisa terapung? Kenapa bisa tiga-tiganya dia? Oke. Jadi biar tahu maka kita bahas dulu hukum Archimedes. Oke, kita speaking dulu lah biar lebih fresh ya. Biar kita lebih konsentrasi nanti di pembelajaran kita. Sudah siap? Oke, untuk ice breaking kita lakukan dengan teknik apa ya? Tepuk konsentrasi ya. Siap-siap. Kalau Bapak sebutkan sore, ya hampir bergerak ya. Konsentrasi. Pagi, bagus. Malam, ya setengah ya. Siang. Kalau Bapak sebutkan
siang, pagi, malam, pagi, siang, malam. Oke, boleh. Tepuk tangan. Ditonton, disimak baik-baik. Setelah kita perhatikan video tadi, maka ini menjadi dasar kita membuat proyek kita hari ini. Proyek kita hari ini yaitu membuat kapal selam ya. Membuat kapal selam ini terbuat dari botol. Untuk petunjuk pengerjaannya, ini akan Bapak bagikan dan hasilnya ya. Jadi dibaca baik-baik petunjuknya di dalam RKPD untuk menyelesaikan proyeknya. Jika memang nanti ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan ya. Ya silakan bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, bagaimana kira-kira sudah selesai proyeknya? Sudah bisa kita presentasikan? Baik, kalau memang sudah siap semuanya, kita presentasikan sekarang. Kelompok berapa? Kelompok apa ini yang maju duluan? Kelompok apa? Kelompok satu, nama kelompoknya apa? Oke, kelompok molekul tampil duluan ya. Kita berikan aplaus dulu. Ayo. Silakan maju kelompok molekul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu dari kelompok molekul, yang akan mempresentasikan hasil proyek kami
yaitu kapal selam dari botol plastik. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kapal selam ini yaitu botol bekas, balon, selang elastis, baterai sebagai penggeraknya, selotip, gunting, dan cutter. Kemudian cara kerja dari kapal selam dari botol plastik ini ialah yang pertama, mula-mula botol plastik bekas dalam kondisi terapung. Kemudian, ketika air masuk ke dalam botol, maka botol akan perlahan-lahan tenggelam ke dasar air. Lalu, ketika balon di dalam botol diberi udara, botol akan otomatis melayang dan udara yang masuk akan mendorong air keluar dari dalam botol, sehingga botol yang tenggelam akan kembali terapung. Baik, selanjutnya agar lebih jelas, teman kami Dina Ramadhani akan mempraktikkan langsung bagaimana cara kerjanya. Baik, pada kondisi awalnya, di sini botol dalam keadaan terapung. Kemudian air secara perlahan-lahan akan dimasukkan ke dalam botol melalui bagian bawah botol yang telah diberi lubang. Kemudian setelah air memenuhi botol, botol akan otomatis tenggelam ke dasar air. Baik, kemudian ketika balon di dalam botol diberi udara, secara perlahan-lahan botol akan naik ke atas. Botol kembali terapung seperti pada kondisi awalnya. Baik, demikianlah sistem kerja kapal selam. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus untuk kawannya semua itu. Selanjutnya kita silakan kepada kelompok Kami, Pak. Yo, boleh silakan dari kelompok mana? Kelompok 2 dengan nama kelompok Pascal. Kelompok Pascal. Oke, silakan maju. Silakan. Hasil praktikum dari kapal selam yang terbuat dari botol plastik ini, jika ada kesalahan kata dari setiap yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus untuk kelompok Pascal ya. Selanjutnya kelompok apa ini namanya? Archimedes. Oke, boleh maju. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang bernama Archimedes ingin mempresentasikan hasil proyek kerja membuat kapal selam kami. Langsung saja ke alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat kapal selamnya. Alat-alat yang diperlukan ialah botol bekas, selotip, baterai, balon, selang, cutter, gunting, dan paku.
Baiklah, langsung saja kami perlihatkan cara kerja kapal selam kami. Sekian hasil dari proyek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hapusnya. Baik, selanjutnya kelompok terakhir dari kelompok atom ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok atom, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang pembuatan kapal selam dengan menggunakan botol minuman plastik. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan tentu saja di sini menggunakan botol minuman plastik bekas. Selanjutnya cutter, gunting, selotip, baterai sebagai pemberat, selang elastis, paku, dan mancis. Adapun mancis berguna untuk memudahkan saat membolongi tutup botol. Langsung saja kita akan membuktikan tentang cara kerja dari botol tersebut yang akan dibuat oleh teman saya. Nah, dapat kita lihat di sini perlahan-lahan air akan mengisi bagian botol hingga benar-benar penuh masanya. Nah, bisa kita lihat ketika air sudah memenuhi bagian botol hingga terisi penuh, maka otomatis botol akan tenggelam ke bagian dasar air. Nah, selanjutnya karena botol tenggelam otomatis karena tidak adanya pasokan udara kepada botol tersebut. Maka untuk membuat botol tersebut mengapung, kita membutuhkan udara yang akan diuji coba oleh teman saya. Nah, ketika botol tersebut diberikan udara, otomatis perlahan-lahan botol yang awalnya tenggelam akan mengapung seperti keadaan di awal. Baiklah, demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam ucapan kata, mohon dimaafkan dan kami tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berikanlah tepuk tangan yang angkat dulu. Selanjutnya, ayo kita mari simpulkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita lihat dulu kesimpulan-kesimpulan dari pembelajaran kita. Silakan, ada yang memberikan kesimpulan? Bapak minta dari masing-masing kelompok ada yang memberikan kesimpulan. Boleh, silakan. Dari Nida, kelompok apa ini? Kelompok atom dulu, boleh silakan. Apa kesimpulan kita? Nah, Di sini saya akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini. Pertama, hukum Archimedes adalah setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair memiliki gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang berpindah ke dalam benda tersebut. Volume zat cair yang berpindah sama dengan volume benda yang tercelup. Kesimpulan yang kedua, gaya apung disebut juga gaya
Oke, baik. Sudah ada kesimpulannya dua ya. Ada dua kesimpulan. Ada lagi dari kelompok lain, silakan boleh. Oke, dari kelompok apa ini tadi? Kelompok melengkung, silakan. Apa kesimpulan kita hari ini? Kesimpulan yang saya dapat adalah gaya apung dapat mengurangi berat. Kesimpulan yang saya dapat adalah gaya apung dapat mengurangi berat benda dalam zat cair. Yang kedua, fungsi tangki balast pada kapal adalah sebagai ruang untuk menyimpan air maupun udara. Oke, baik. Itu dua kesimpulan lagi ya. Kelompok Archimedes, ada kesimpulannya, kira-kira? Oke, silakan. Kami mempunyai dua kesimpulan. Yang pertama ialah benda dapat terapung bila massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Yang kedua, benda dapat melayang bila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Sekian. Oke, baik. Dari kelompok Pascal. Ya, silakan. Kesimpulannya apa kira-kira ini? Inilah yang dapat menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini, yaitu benda dapat tenggelam bila massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari adalah kapal selam, hidrometer, kapal laut, dan lain-lain. Hanya itu yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih. Berarti banyak pelajaran yang kita petik hari ini. Jadi dari hukum Archimedes ini kita bisa paham, bisa mengetahui yang pertama, benda yang dimasukkan ke dalam zat cair itu akan mengalami tiga hal. Yang pertama akan mengalami yang namanya terapung. Kemudian yang kedua akan mengalami yang namanya melayang. Dan yang ketiga akan mengalami yang namanya tenggelam. Jadi contoh-contoh dari aplikasi Archimedes ini bisa kita lihat. Yang pertama ada kapal laut. Kapal laut itu menerapkan prinsip dari hukum Archimedes. Kenapa? Karena kapal laut itu sebenarnya terbuat dari baja, tetapi bisa tidak tenggelam kecuali dalam keadaan tertentu ya. Jadi normalnya tidak tenggelam. Kenapa bisa? Karena dia menggunakan dari hukum Archimedes. Yang kedua, ada contohnya kapal selam yang barusan kita buat. Kapal selam ternyata memakai tiga faktor dari hukum Archimedes sendiri. Dia bisa melayang, dia bisa terapung, dan dia juga bisa tenggelam. Itulah manfaat dari hukum Archimedes diterapkan dalam dunia perkapalan. Jadi itulah kesimpulan yang kita bisa ambil dari pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami semuanya. Amin. Baik, sudah paham kira-kira sampai itu? Baik. Untuk lebih paham, lebih mantap lagi, kita coba dengan aplikasi Quizizz. Siap? Siap. Oke, siapkan HP-nya masing-masing. Baik, silakan dikerjakan sesuai soal yang ada di HP.
Baik, inilah hasil dari evaluasi kita. Belang-belang warnanya ya, lumayan. Oke. Jadi kita sebutkan untuk peringkat 1 Pascal. Siapa Pascal ini tadi? Ya, yang kedua si Mendes. Siapa? Kemudian yang ketiga Lupi ya. Tadi adik kita ada turun pelan-pelan ya. Oke, tidak apa. Yang penting kita memahami materi kita ini ya. Ayo terus. Baik, untuk hari ini berarti kita selesai. Sebelum kita bubar, maka untuk mengakhiri pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Silakan ketua kelas. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, dengan berdoa tadi maka pembelajaran kita hari ini juga selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi pembelajaran bagi kita dan menjadi ingatan untuk kita bagaimana hukum Archimedes itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Ramadhani. Di sini saya ingin memberi tanggapan tentang kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini sangat menarik. Selain materi yang diberikan, ada juga praktek-praktek yang telah dilakukan. Selain itu juga ada kuisis yang dilakukan oleh peserta didik yang sangat menarik dan sangat mengasah kemampuan siswa dan siswi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Harini. Di sini saya akan memberi tanggapan tentang hukum Archimedes yang diajari oleh Pak Slamet Riyadi. Menurut saya, pembelajaran kali ini sangat seru dan menyenangkan. Ditambah lagi praktikum dan kuisis. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.